bukan kepadamu kabar kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu penyelamat, yaitu Kristus di kota Daud. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, seorang kardinal keluar dan dia menyampaikan sebuah pengumuman. Anunsio Gaudium Magnum Habemus Papa, yang artinya aku mengatakan kabar sukacita yang besar kepadamu. Hari ini kita memiliki paus yang baru, dan pada waktu itu paus yang baru adalah Benedictus XVI. Dalam waktu yang begitu cepat, berita tentang terpilihnya paus ini menyebar hampir ke seluruh dunia dengan alat sarana telekomunikasi yang teranyar. Malam ini, malam Natal, bukan pengumuman dari seorang manusia, melainkan malaikat utusan Tuhan menyampaikan kabar gembira paling agung dari surga kepada orang-orang sederhana, yaitu para gembala di padang Efrata. Jangan takut, aku mewartakan kepadamu kabar kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Warta itu sekali lagi disampaikan kepada kita melalui maklumat kelahiran Yesus Kristus dan kisah Injil yang telah kita dengar. Marilah kita pergi ke Betlehem, menjumpai Kristus Juru Selamat dan mohon belas kasihannya. Sekitar 20 tahun yang lalu, seorang imam yang sedang menjalankan studi di Roma melihat pameran besar aneka ragam mainan Natal dari seluruh dunia, mulai dari yang paling sederhana berupa replika sebuah buah kandang sampai ke model yang terakhir dengan konstruksinya yang punya makna simbolis dan seru. Sewaktu menyaksikan itu, tiba-tiba dia mendengar percakapan seorang bocil, nama sekarang orang bocil dan bertanya-tanya. Dia bertanya kepada ibu, mengapa anak Yesus itu lahir di tanah? Lalu ibu itu menjawab, karena pada waktu itu di Betlehem tidak ada tempat untuk mereka di rumah penginapan. Lalu ada yang bertanya, kenapa tidak ada tempat untuk mereka? Dia menjawab, karena mereka terlalu miskin. Dan ada yang bertanya, kenapa mereka miskin? Tanyanya sangat mendasar dari seorang anak itu. Entah apa yang terjadi setelahnya, tapi dia terus berlangsung dan imam ini pergi meninggalkan keduanya. Pertanyaan ini tentu harus menggiring kita kepada kesadaran dan hakikat dari kedatangan Yesus sendiri. Kita mungkin pernah mendengar dalam Injil, Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita diperkaya oleh kemiskinan Yesus. Jadi dia lahir di kandang yang hina. Dia memiliki kesederhanaan dan itu juga ditunjukkan oleh seorang Bunda Maria. Bunda Maria oleh karena kesederhanaan hatinya, oleh karena kebersahajaannya, dia menerima Yesus. Dan justru dari kesederhanaan itu dia melahirkan atau mendatangkan penyelamat ke tengah dunia. Oleh karena itu, sesuatu yang terjadi kita harus melihat dari apa yang ada di balik diri, apa yang terkandung dalam suatu peristiwa tersebut. Santo Gregorius dari Nanciasus, dia berkata bahwa apa yang belum sembuh, apa yang belum selesai, atau apa yang belum diterima, apa yang belum diakui, itu tidak akan sembuh. Apa yang dimaksudkan? Jadi pernyataan dari dia ini sebenarnya merupakan satu penolakan,
satu pertentangan, satu negasi untuk sikap manusia yang menolak kehadiran Yesus atau menerima kemanusiaan Yesus. Sehingga kita harus menerima dulu, baru luka-luka kita sebagai manusia itu disembuh. Sehingga peristiwa Natal merupakan satu peristiwa di mana kita menerima luka, menerima penderitaan kita dalam konteks kehidupan apa saja, dalam keluarga, perselisihan antara saya dan Bapak, saya dengan saudara-saudari, lalu dalam relasi yang kedua, dalam relasi sosial di pasar, sekolah dan lain sebagainya. Menerima itu sebagai satu penderitaan yang disatukan dengan penderitaan Yesus supaya bisa disembuhkan seperti yang diserukan oleh Santo Kristus. Jadi itu sesuatu yang bernilai dilihat oleh Maria. Dia tidak mempersoalkan soal kesederhanaan dirinya sebagai gadis kampung, gadis desa, tapi dia melihat sesuatu yang jauh berada setelah penerimaan yang sama hal itu, bahwa saya akan membantu menyelamatkan dunia, dalam saya juga terlibat dalam sejarah keselamatan umat manusia. Jadi ingat Bapak Ibu, bahwa peristiwa ini sebenarnya harus membuat kita bisa menyembuhkan luka-luka. Karena ketika Yesus di Taman Getsemani itu, bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris namanya ahimus. Apa itu ahimus? Kita melawan ketidakadilan atau melawan kekerasan, bukan dengan kekerasan tetapi dengan kelembutan. Maka kita yakin bahwa pada saat itu juga Yesus mengatakan ini. Arti yang paling sederhana adalah saya mengalah untuk menang. Pada saat itu juga Yesus mengatakan, saya yakin bahwa dia mengatakan dalam diri, saya mengalah supaya orang-orang diselamatkan. Karena Yesus menunjukkan kerendahan kesalahan dirinya di hadapan Allah. Itu sudah menjadi perwakilan dari seluruh peristiwa itu yang mulai dari kanan, ya mulai dari kelahiran dia sudah lahir di kanan dia ini. Jadi akhirnya kita tidak boleh lari dari penderitaan, tapi mengolah dan menerima itu supaya kita disembuhkan. Akhirnya bukan akan akan bisa, tapi akan bisa. Jadi akhirnya bukan akan maka dari itu ketika saya dalam renungan singkat ini saya menafsir kisah Natal itu dalam 3 poin tema besar. Yang pertama itu adalah Natal pada tempat pertama adalah pesta iman. Tujuan sebelum kelahiran Al-Masih Yesaya bernubuat, bangsa yang berjalan dalam kegelapan dalam melihat terang yang besar. Bahwa ya Tuhan menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lalu dalam kisah Injil malam ini kita dengar berita mereka. Hari ini telah lahir bagi istri Muhammad. Inilah tandanya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambing dan terbaring di dalam balungan. Banyak orang bisa percaya kalau itu, karena berabad-abad lamanya manusia menanti dan menanti, tidak menyangka dia akan datang sebagai Raja Agung, baik di istana penuh kemuliaan, kekayaan dan kemegahan. Ternyata Tuhan memilih jalan yang lain sama sekali dengan lahir di tanah. Tuhan telah menjadi yang paling kecil dan hina dari semua orang miskin. Memang banyak dari kita dan umat di wilayah ini bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Tapi sekurang-kurangnya kita masih punya rumah, masih punya pondok. Ibu kita melahirkan kita bukan di kandang sapi, bukan di kandang babi, bukan di kandang ayam, apalagi di kandang ayam daging. Melainkan di sebuah rumah balik-balik. Kira-kira seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang lahir di sana, ibu yang membungkus dia dengan lambing dan membaringkannya di balungan tempat makanan hewan. Maka seruan yang paling pasti, yang paling cocok untuk keadaan Yesus pada saat itu adalah, oh kemiskinan yang tak terhingga.
Ini satu kemiskinan yang tak terhingga. Karena Tuhan menyembunyikan dalam kesehatan Bethlehem menolak, dan pintu-pintu rumah pun tertutup, seperti ada tertulis dalam Injil, tak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Katakan Tuhan kepada kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, maka dari itu, seperti gembala-gembala itu, kita juga telah menerima Dia dan menghantarnya ke dalam gereja ini, ke dalam komunitas kerja kita, ke tengah keluarga, ke pusat hidup pribadi kita. Dan kita menyatakan, selamat datang Yesus Tuhan, selamat datang ke tengah umat yang setia berjaga menantikan Dikau. Poin yang kedua adalah Natal merupakan pesta harapan. Kita tahu kalau seorang anak lahir, bukan hanya ayah ibunya yang berbahagia, melainkan juga seluruh keluarga dan sahabat kenalan ikut bergembira. Kita berbahagia karena dalam diri seorang anak kecil kita menemukan hidup baru yang menjadi tanda harapan untuk masa depan. Seorang bayi itu dikatakan sebagai yang paling kuat karena dia memiliki apa yang disebut sebagai ada yang potensial, dalam arti bahwa anak ini lemah tetapi bahwa dia akan menjadi dokter, menjadi polisi, tentara dan lain sebagainya. Berarti dalam arti ini bayi itu sebenarnya seorang yang kuat. Namun di lain pihak, seorang anak waktu lahirnya adalah makhluk yang paling lemah. Ibu, seorang anak tidak bisa tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Saudara dan saudari yang terkasih, apa yang kita katakan tentang seorang anak kecil pada hari Natal ini, kita juga katakan tentang Tuhan. Semua agama menyebut Tuhan. Kita bayangkan, semua agama atau agama yang lain, hampir seluruhnya menyebut Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Agung, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi untuk konteks kita dalam Natal ini, misteri Natal, Tuhan menjadikan dirinya Maha kecil, lemah, lembut, halus, selembut tangis dan senyum seorang bayi manusia. Berilah Dia tempat ruang kudus di hatimu, di rumah dan di komunitas manapun, dan jangan menutup pintu seperti orang-orang Bethlehem tadi. Karena itu harapan yang tumbuh, yang saya tegaskan poin kedua ini, itu mengandaikan ada keterbukaan hati, menyiapkan palungan hati kita supaya Yesus benar-benar hadir, lahir dan berkembang dalam hati kita. Berarti iman, harap dan kasih. Yang ketiga, Natal adalah pesta cinta kasih. Saya teringat akan cerita tentang seorang pastor muda. Sesudah kehabisan dia tempatkan uskupnya di sebuah paroki kecil di Hook, di pegunungan, di Hook sana. Natal, ketika umat sudah pulang ke rumah, ketika lilin terakhir di kandang sudah padam, dia masih duduk di depan kandang Natal dan berdoa dalam hening dengan rasa syukur dan sukacita yang begitu besar. Dia berkata, mungkin dengan suara yang paling lirih, Yesus Tuhan, terima kasih karena Engkau rela datang mengunjungi kami. Sebagai tanda syukur, terimalah hidup baktiku, segenap hati dan seluruh cintaku, dan gunakanlah aku sebagai abdi-Mu untuk melayani umat. Tiba-tiba dia terkejut mendengar suara yang lantang dari dalam batinnya sendiri. Ada suara dalam batinnya sendiri yang berkata, mungkin komunikasinya dengan Tuhan itu sudah pada tingkat yang sangat tinggi sehingga dia mendengar ada bisikan dalam hatinya. Muridku yang terkasih, berikanlah semuanya kepadaku dan janganlah kau sembunyikan sesuatu pun daripadaku. Dia menjawab, Tuhan, saya sudah memberikan semuanya. Jadi apakah yang masih tertinggal? Suara itu berkata lagi, berilah juga dosa-dosa. Untuk itulah aku telah datang menebusnya. Maka kita mendengar dalam Yohanes bab 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam peristiwa Natal juga merangkum kasih Allah yang begitu besar.
Sehingga maka seperti Imam Muda dalam cerita tadi, marilah kita menyerahkan seluruh diri dengan kebaikan dan dosa-dosa kita agar dibasuh dalam samudra kasih Tuhan yang kekal. Cukup berat, tapi dia hanya bilang, dan lagi bersemangat pergi lagi ke peta dan bilang, Tuhan mengenal saya. Saat itulah kita menyerahkan dosa-dosa Tuhan kepada Tuhan dan tenggelam dalam samudra cinta Tuhan. Maka itu yang diminta oleh Tuhan kepada Imam Muda tadi. Dia begitu percaya diri bahwa dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ada yang masih tertinggal, yaitu dosa-dosa. Lalu kembali lagi, momen ini seharusnya kita bisa menyembuhkan luka-luka kita. Kita sembuh dan Tuhan menjadi penyembuh bagi mereka yang terluka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, silakan menerjemahkan, mengaplikasikan apa yang saya sampaikan di dalam konteks Yesus kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Natal adalah pesta iman, pengharapan dan kasih. Dalam nama Yesus Almasih, saya menyampaikan salam damai Natal untukmu. Amin.